Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News spesial pelantikan kepala daerah bersama saya Yudi Doan. Dan langsung saja kita akan menyapa rekan saya koresponden CNN Indonesia Ausrio Dolu yang akan memberikan informasi terkait dengan rencana pelantikan Gubernur terpilih Bali Iwayan Koster dari kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Selamat pagi Rio. Rio, bisa diceritakan kira-kira Rio hari ini akan melakukan apa bersama Iwayan Koster dan apakah kesiapan dari Gubernur terpilih ini sudah terlihat sebelum menuju ke lokasi pelantikan pada hari ini Rio? Iya, selamat pagi Yuda. Memang kalau Anda tanyakan tentang agenda saya, tentu hari ini kita akan mengikuti bagaimana prosesi pelantikan kepala daerah yang akan dilangsungkan nanti di halaman Istana Negara Jakarta Pusat. Tapi sebelum ke sana, saya mencoba mampir dulu nih sebenarnya ke daerah Cikini, Jakarta Pusat, di mana tempat dari kantor perwakilan Pemprov Bali untuk menemui gubernur terpilih untuk periode yang kedua, Wayan Koster. Karena sudah menunggu, saya coba tanyakan langsung sebenarnya apa yang akan dilakukan setelah ini dan seperti apa persiapannya Pak Koster sebelum pelantikan di Istana Negara nanti. Pak Koster, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Terima kasih banyak waktunya Pak. Karena kalau kita lihat tadi ini sudah cukup, Bapak juga langsung sudah siap-siap ini Pak. Saya mau tanyakan dulu, sebelum ke Istana, apa persiapannya Bapak ini untuk mengikuti pelantikan nanti Pak? Persiapan yang pertama saya itu melaksanakan upacara yang berkaitan dengan persembahyangan, membakti ke pura, matur piuning, mohon restu, akan dilakukan rangkaian pelantikan dan juga ada retreat di Magelang supaya saya diberikan kesehatan, kekuatan dan kebahagiaan untuk mengikuti acara ini agar berjalan dengan lancar. Oke. Ya. Seperti ini kalau ini tokoh-tokoh agama yang di belakang Bapak, mungkin boleh diperkenalkan Pak. Ini tokoh agama apa ini Pak sebenarnya Pak? Beliau ini kalau di Bali itu orang suci, ya Sulinggih. Yang selalu setiap hari berdoa untuk jagat Bali supaya rahayu. Oke. Ya. Saya boleh tanyakan sedikit dulu kali Pak tentang doa apa sebenarnya yang disampaikan kepada Pak Koster gini Pak. Pak, perwakilan Pak, saya izin tanya soal doa apa yang disampaikan terkait dengan tadi sebelum persiapan pelantikan Pak Koster pada hari ini. Om Swastiastu. Ya, persiapannya yang pertama memang terkait dengan menyambut matahari terbit. Kemudian kita bersyukur diberikan kesehatan, kemudian berharap apa yang mau dilakukan pada hari ini dalam hal pelantikan supaya berjalan dengan lancar. Baik. Kalau harapan untuk Balinya Pak, begitu Pak? Kalau harapan untuk Balinya, ya sudah jelas visi misinya Bapak Dr. Wayan Koster ini sudah jelas. Ya, untuk supaya Bali bisa maju. Terima kasih banyak Pak. Saya ingin lanjut bicara dengan Pak Koster lagi dialog. Begitu Pak, ada harapan dari tokoh agama dan juga masyarakat Bali. Nah, kalau saya tanyakan soal kan Bapak ini periode kedua gitu Pak ya. Apa saja kira-kira yang belum tersampaikan, yang belum Bapak lakukan di periode pertama kemarin, yang mungkin akan Bapak langsung tunaikan dari hari pertama kerja di periode kedua ini Pak di Bali? Jadi di periode pertama itu sudah ada pencapaian pembangunan, pelaksanaan dari visi Nangun Sarkiti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang berkaitan dengan menjaga kekuatan untungnya alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Nah, sejumlah program di periode pertama sudah berjalan dengan baik dan lancar. Pencapaiannya itu dituangkan dalam 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Ya. Di antaranya adalah menggunakan aksara Bali, menggunakan busana adat Bali, menggunakan endak Bali, memperkuat desa adat, dan segala aspek yang berkaitan dengan penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Ini yang utama bagi Bali. Ya. Nah, tentu saja ini akan dimantapkan lagi di periode kedua
supaya establis, supaya menjadi laku hidup masyarakat Bali yang berkarakter, berjati diri, berintegritas, dan memiliki nilai-nilai kebudayaan yang tinggi seperti warisan leluhur yang diberikan kepada generasi saat ini. Kemudian yang berikut adalah bagaimana agar lingkungan Bali ini bersih, ekosistemnya bersih. Sekarang muncul masalah isu sampah, berlarut-larut, nggak tuntas-tuntas. Ini tekad saya ini harus tuntas. Meskipun di periode pertama sudah ada kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber, pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, tapi baru berjalan kira-kira 30%. Jadi mesti dipercepat menjangkau seluruh komponen masyarakat, struktur pemerintahan sampai ke tingkat desa. Ini akan diterapkan supaya ekosistem alam itu bagus, danaunya bersih, sungainya bersih, mata airnya bersih, air terjunnya bagus, jangan sampai kena cemar. Lautnya juga begitu, jangan rusak. Kemarin waktu musim hujan begitu deras, muncul, sampahnya minta ampun di pantai itu. Artinya alam di Bali perlu dijaga kembali begitu Pak ya? Harus dijaga betul supaya bersih. Apalagi Bali sebagai daerah turisme itu harus betul-betul bersih alamnya. Itu. Kemudian adalah yang berkaitan dengan ekonomi, penggunaan produk lokal itu akan kita tingkatkan. Ya, agar Bali betul-betul ekonominya kuat, mewujudkan agar Bali berdikari dalam bidang ekonomi, pangan berdaulat atau berdaulat di bidang pangan, mandiri energi dengan energi bersih, kemudian juga infrastruktur dan transportasi yang berkualitas dan ramah lingkungan. Oke. Itu akan kita jalankan. Oke, terima kasih Pak. Seperti kata Bung Karno tadi Pak, kalau misalnya kita bicara soal tadi berdikari di bidang ekonomi begitu Pak ya. Pak, Kepribadian dalam kebudayaan dan berdaulat politik. Betul. Nah, dalam politik kan kita punya desa adat yang sangat kuat karena punya aturan, awig-awig dan pararem itu menunjukkan kedaulatannya. Gitu. Oke Pak. Pak, ini saya mau tanyakan juga nih Pak soal bagaimana proses 2 hari ini. Kan Bapak sudah geladi kotor, geladi bersih. Ini kemarin mengikuti senam bersama, jalan di Monas, lalu apalagi kemarin nih hujan begitu Pak. Saya kan khawatir ini kan kalau lihat kemarin saya aja gampang masuk angin gitu Pak. Bapak gimana melihat kegiatan 2 hari ini, lalu kemudian pelantikan nanti dengan Presiden, lalu nanti dilanjutkan dengan retret di Magelang. Saya mau tanyakan esensinya Pak. Sebenarnya esensinya apa yang didapat dari agenda-agenda semacam itu? Karena kalau kita tahu ini kan mungkin pertama kali dalam sejarah mengikuti prosesi semacam ini Pak. Esensinya seperti apa sih Pak untuk kepala daerah di level gubernur begitu Pak? Saya kira apa yang dirancang ini, karena ini merupakan pelaksanaan daripada pilkada serentak, memang baru pertama, karena baru sekarang kita melaksanakan pilkada serentak, dan karena itu pelantikannya juga dilakukan secara serentak, kemudian untuk mengembangkan soliditas, kemudian rasa kebersamaan, gotong royong antar kepala daerah di Indonesia, itu saya kira bagus. Spirit kebersamaan yang dibangun dalam pola yang dirancang saat ini. Saya kira itu hal yang bagus dalam rangka sinergitas pembangunan dari pusat sampai daerah secara vertikal dan juga koordinasi antar daerah secara horizontal. Itu saya kira bagus untuk menyamakan persepsi arah pembangunan di seluruh daerah ini betul-betul mengacu kepada tatanan dari pusat dan tentu saja menyesuaikan dengan konteks di masing-masing daerah. Apalagi Bali sudah punya konsep haluan Bali 100 tahun. Itu yang akan dijalankan di periode kedua ini. Itu nanti mungkin akan dalam retret pembekalan di Magelang, di retret itu nanti akan ada sesinya sendiri ya Pak. Nanti mungkin dari Provinsi Bali dengan Bupati dan Wali Kota yang ada di bawah begitu ya. Nanti ada koordinasi tersendiri begitu Pak untuk berbicara tentang bagaimana satu visi begitu Pak. Kalau melihat materi yang dirancang per hari itu sebagian besar pematerinya dari para menteri. Ya, tentu saja akan menyampaikan agendanya yang akan dijalankan oleh Bapak Presiden sesuai dengan
visi beliau, dan saya kira memang ini perlu diketahui oleh kepala daerah di seluruh Indonesia, dan tentu nanti dapat diterapkan dengan konteks yang ada di masing-masing daerah. Kebersamaan di antara daerah itu juga perlu dibangun. Saya kira dalam forum itu juga selama 8 hari akan ada ruang untuk berdiskusi antar kepala daerah. Itu bagus. Terakhir Pak, saya mau tanyakan nih Pak, terkait dengan bagaimana kemarin kan kabarnya juga baru habis ikut pembekalan dengan Ibu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan gitu ya Pak. Nah hari ini Bapak menjadi salah satu kepala daerah dari PDI Perjuangan di Bali yang mungkin akan mengikuti nanti arah kebijakannya Pak Prabowo. Karena kalau kita lihat konteks politiknya PDIP hari ini belum bergabung dalam pemerintahan gitu Pak. Bagaimana kemudian posisi Bapak sebagai gubernur di Bali bisa mendukung kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo begitu, mengingat apalagi posisi PDIP hari ini di luar pemerintahan. Apakah akan ada pengaruhnya gitu Pak? Di luar pemerintahan tidak berarti beroposisi. Ya, ini harus dipahami. Di luar pemerintahan itu tidak berarti akan bertentangan dengan sistem pemerintahan yang ada. Justru Ibu Megawati Soekarno Putri arahannya selalu bagaimana memperkuat sistem presidensial di Indonesia ini. Nah, berkaitan dengan itu akan ada arahan kebijakan sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden ke daerah. Tentu saja semua kepala daerah itu akan mengikuti dan sesuai dengan konteks karakteristik masing-masing daerah. Ya, apalagi untuk PD Perjuangan misalnya daulat pangan. Itu kan juga menjadi kebijakannya Bapak Presiden Prabowo. Jadi saya kira itu harus dijalankan dengan baik. Dan memang di Bali saya juga merancang Bali dalam haluan Bali 100 tahun itu adalah Bali harus daulat pangan, berdikari ekonomi, mandiri energi. Pak Presiden kan juga punya pemikiran di program itu kan juga mandiri energi. Bahkan Bali dengan energi bersih yang ramah lingkungan. Itu yang akan kita terapkan. Nah, sejumlah hal itu ada yang memang sudah selaras, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini kita akan adjust sesuai dengan konteks di daerah. Karena tiap daerah itu punya potensi dan karakteristiknya masing-masing. Gitu. Saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak. Ini saya mau sampaikan satu aspirasi mungkin mewakili kaum muda yang sering liburan di Bali Pak. Supaya Bali jangan macet Pak. Oh itu prioritas utama. Jadi agenda saya adalah di prioritas pertama begitu dilantik akan rakor. Memang sudah disiapkan tim untuk menuntaskan masalah sampah dan yang kedua masalah macet dan ketiga masalah air. Ya. Nah, itu jadi perlu diingat ini untuk kaum muda yang sering liburan ke Bali, kata Pak Koster sudah disiapkan tim supaya ketika liburan di Bali nggak macet lagi gitu ya Pak ya. Tim dan merancang regulasinya. Merancang peraturan daerah dan peraturan gubernur. Baik, terima kasih banyak Pak waktunya Pak. Semoga hari ini pelantikan berjalan lancar dan saya perlu menyampaikan bahwa untuk mengatasi fenomena belakang ini yang carut marut di Bali, turis nakal, ada yang pila ilegal, ada yang transportasinya platnya luar Bali, supir KTP luar Bali. Apa yang akan dilakukan Pak? Itu akan saya tindak dengan keras dan tegas. Sudah ada pernyataan tegas ini dari Pak Koster. Kita tunggu bagaimana hari pertama bekerja dari Pak Koster di Provinsi Bali. Kita tunggu Pak, nanti saya pulang dari Magelang begitu ya. Karena kan ini masih sampai tanggal 28 baru akan ke Bali kita Pak ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak. Semoga pelantikan hari ini berjalan lancar dan selamat menjalankan pemerintahan di periode kedua ini Pak. Sama-sama Pak, terima kasih. Berikut informasi dari Gubernur Bali terpilih Wayan Koster yang sebentar lagi juga mungkin akan berangkat ke Monas lalu untuk mengikuti prosesi pelantikan kepala daerah di Istana Negara. Kita tunggu bagaimana prosesi yang akan dijalankan nanti. Tentu ini akan menarik mengingat ini merupakan kali pertama Presiden dan juga Wakil Presiden melantik secara langsung para kepala daerah di Istana Negara. Kembali ke Anda, Yudi. Baik, Rio, terima kasih untuk perbincangannya. Menarik sekali insight terkait dari terpilihnya Wayan Koster, bagaimana mengatasi kemacetan Bali, kemandirian pangan, kemudian juga bagaimana Bali akan kembali menegakkan alam dan keindahan pariwisata di Bali sebagai salah satu modal utama untuk mendapatkan wisatawan baik mancanegara maupun lokal. Terima kasih untuk perbincangannya. Kita ke informasi berikutnya.